Halo, hi, welcome back to our channel Theology on the Street. Yay, Theology on the Street. Ya, dan hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang lagi happening banget loh, Kawi. Iya, dengan suasana ini ya, angin berhembus semilir-semilir. Terus ada kamera, di sini banyak banget kamera ya, kita pura-pura kamera gitu ya. Kita mau ngebahas isu-isu terkini terutama soal program televisi yang selalu ada saat ini di jam 7.30 di sebuah stasiun swasta. Gua tahu. Kayaknya dia nonton. What is that? Masih Korean drama. Yeah. Betul, drama Korea. By the way nih ya, ini dosen teologi ya nih. Gue mau nanya nih, nonton drama Korea nggak sih? Nonton. K-pop, no. Korean drama, yes. Gak ada bedanya. Beneran nonton? Nonton lah. Terus Kan kita sebagai dosen teologi harus up to date terhadap popular culture gitu ya. alasan. Coba gue mau nanya. Film apa yang terakhir ditonton? Drama yang terakhir ditonton? Itaewon Class. Gue update. Separuh nonton, separuh baca sinopsis. Oke, separuh nonton, separuh itu. Nah, sebenarnya sebentar ya sebelum kita jauh lebih lanjut. Kenapa sih suka nonton drama Korea? Itu sih ya, mereka tuh tema-temanya kayak unik ya, nggak ketebak, nggak biasa gitu loh. Tema-tema yang kadang aku kalau nonton tuh yang mikirnya gini, kok bisa sih mereka mikirnya kayak gitu? Kok bisa sih plotnya kayak gini? Gitu. Oh, sinetron Indonesia juga banyak kok yang berbeda. Gitu ya? Aku tuh nggak nonton sih kalau sinetron Indonesia. Oke, kalau gitu kenapa nonton Itaewon Class? Karena booming ya, semua orang ngomongin. Yap, betul. Jadi supaya kita nggak jadi dosen teologi yang yang nggak relevan lah dengan apa yang terjadi di masyarakat. Ini gaya banget ya gayanya gitu. Jadi nonton lah, aku pengen tahu kenapa sih kok heboh banget gitu. Betul. Tapi kalau buat aku secara pribadi juga drama-drama Korea, film-film itu memang kehidupan sehari-hari iya, tapi nggak dibuat lebay. Ya sebenarnya sih apalagi masa-masa ini ya, work from home ini ya. Di awal-awal tuh bingung kan mau ngapain, masih adjustment. Nah, drama Korea ini very helpful ya untuk mengisi waktu-waktu yang Jadi di masa ini kami ucap syukur kepada semua direktur dan semuanya. Tapi balik lagi ya, yang kita mau bahas hari ini tuh kenapa drama Korea itu bisa benar-benar kayak bukan cuma booming tapi sampai meresap banget di hati para penontonnya. Contohnya aja ya, The World of the Married itu ya. The World of the Married itu kayaknya sampai orang-orang tuh bisa kebawa emosinya gitu ya, sampai kata temanku tuh kalau nonton tuh pengen ngebanting piring. Pengen banting suami kayak gitu ya. Waduh, kok bisa sampai begitu? Kok bisa gitu lah. Maksudnya apakah memang drama Korea itu sampai serilnya jadi orang-orang merasa berbagian di drama itu gitu? How do you see it? Kalau aku sih mungkin ngelihatnya ya, karena mereka ini bukan satu drama atau film ya yang sangat imajinatif, jadi jauh dari kehidupan sehari-hari. Mereka mengangkat problem-problem yang real ya, Jadi aku rasa kalau nonton The World of Marriage itu, The World of Marriage atau The World of the Marriage gitu ya. Aku nggak nonton sih, tapi aku baca review, baca isinya apa gitu ya. Kayaknya memang itu mewakili perasaan atau mewakili kejadian yang dialami oleh banyak orang ya. Karena penontonnya banyak orang Indonesia ya, Paul ya. Banyak. Maka aku tuh kepikir apakah pernikahan di Indonesia itu banyak problem sehingga mereka mungkin semua juga banyak nonton sih. Jadi memang drama ini. Kalau ada yang nggak tahu, The World of Married ini adalah film drama Korea yang paling tinggi ratingnya. Katanya sih nggak pernah ada sejarah sampai ratingnya lebih dari 20%. Dan penontonnya tuh di luar Korea tuh sangat banyak, khususnya di Indonesia, katanya seperti itu. Tapi memang ini kan soal pelakor gitu kan, tapi kenapa bisa booming gitu ya, Kawi? Ya memang realitanya kehidupan pernikahan begitu gitu,
kan kalau nonton dulu, kalau kita kan single ya Po ya. Karena kita Single lady ya. kalau dulu tuh nonton tuh kan nggak realistis dalam kehidupan pernikahan ya. Berkhayal gitu, kayak nonton film-film Barbie, film-film Disney, film-film princess gitu kan, yang happily ever after gitu kan. Nah, di Korean drama ini menampilkan sesuatu yang very real, bahkan endingnya kan nggak memuaskan hati penonton. Betul, endingnya cuma gitu doang. Gitu endingnya kan? Ya real gitu. Iya. Life it's just like that sometimes, you know, nggak selamanya itu Happy hidup itu ending, gitu ya. gitu. Tapi oke ya, selain The World of the Married, lalu sekarang kita ngebahas yang Kawi pernah nonton lah, Itaewon Class ini gitu ya. Memang ini berbeda sih ya, bukan soal ada sih romantismenya, sih ada romantisme dikit, tapi berbeda soal bagaimana satu orang yang katakanlah kastanya berbeda, ini antara kaya miskin, ya nggak sih? Lalu yang ini harus berusaha keras tapi akhirnya dia berhasil. Nah kayak gitu-gitu kan orang tuh kayaknya wah hebat ya orang kayak gitu, kalau berusaha berarti gue juga bisa, kayak gitu-gitu kan pasti ada tuh ya. Makanya Itaewon Class tuh dapat penghargaannya juga banyak dan sebagainya. How do you see waktu tuh Kawi nonton gitu ya? Ya memang tema-tema yang seperti ini menarik ya, karena tema-tema yang seperti ini itu juga mewakili struggle-nya banyak orang yang ingin sukses, yang ingin berhasil dalam hidup gitu ya. Jadi semua orang, everyone want to have a successful story. Exactly. Dan Itaewon Class itu memberikan itu gitu, dengan ceritanya yang penuh dengan struggle, penuh dengan perjuangan. Ya, jadi orang akan terinspirasi sih dan termotivasi lah dengan nonton itu. Cuma kan memang ya Pak ya, sebagai orang Kristen nih sekarang nih. Sekarang aku nonton, Kawi nonton. It means that semua orang boleh nonton. Ini bukan berarti anak-anak orang Kristen, anak Tuhan, apalagi jurusan teologi nggak boleh nonton hal yang duniawi. Bukan, semuanya boleh. Tapi, nah ini kita mau ngebahas soal tapinya. Gitu ya, kan? Aku nanya dulu deh ke kamu. Kamu termasuk orang edik nggak terhadap Korean drama? Enggak. Yakin lo? Yakin. Ada tuh temen gue tuh yang bisa nonton tuh setiap malam tuh kayaknya harus rutin, kalau nggak sakit perut gitu kan kalau nggak nonton film drama Korea. Kalau gue kagak, bener Kawi. Kalau lagu mungkin ya, tapi kalau drama enggak. Coba deh aku kasih kuis dulu deh. Untuk membuktikan sejauh mana si Pauline ini tingkat adiktifnya terhadap Korean drama ya. Kalau K-pop kita udah jelas. Nah, kalau Korean drama nih, jangan-jangan lebih parah daripada tolong ini K-pop. Ya bagian ini. Nah, kayaknya kamu tuh kan suka yang cowok-cowok yang cakep-cakep, klimis-klimis itu kan jadi Korean drama. Cantik. Jadi cantik. Siapa sih salah satu aktor favorit kamu? Favorit sih nggak ada, jujur ya nggak ada. Okay. Tapi yang gue suka tonton lah filmnya gitu ya. Song Joong Ki lah. Kalau begitu sebutkan 5 film dari 5? Song Joong Ki. Emang dia ada ya 5 ya? Gue nggak nonton semuanya sih. Yang pasti Descendant of the Sun. Terus, aduh ini gue berharap ini IG live loh, terus gue bisa lihat. Tolong bantu gue gitu ya. Song Kyung Kun Scandal. Apa tuh? Aku nyontek dulu ya. Kamu nggak boleh ngeliat loh. Terus. Apa tadi? Oh iya, ada. Apa sih? Susah Song Kyung Kun Scandal or what? Ada. Terus Arthdale Chronicles. Terus, aduh apa lagi ya? Aku lupa Aku cuma tahu 3 ya kau itu kan? Ini satu bukti kalau gue nggak ada. Jangan pura-pura. Seriusan, gue nggak tahu. Apalagi ya? Gue lupa nggak Oke. terlalu nggak. Next questions. Masih punya. Sebutkan 5 kira-kira ya, 5 Korean drama dengan highest production cost, paling mahal. Sebentar ya, saya bukan orang Korea, dan saya bukan direktur, dan saya nggak punya agency di Korea. Kenapa gue harus jawab semua pertanyaannya Dwi Maria? Tapi gini, gue jawab yang tahu, karena itu selalu ada di line kayak begitu. Arthdale Chronicles itu lumayan, kalau nggak salah paling tinggi deh. Terus Good guess. Really? Iya. Oke. Itu loh. Tapi itu bukan drama, bukan K-drama, itu film. Apa? Si Train to Busan. Oh ya, aku lihat dulu ya. Mencontek. Train
Train to Busan, udah gitu apa? Nggak ada. Oh, mana? Salah ya. Oh iya, oke lah, udah. Lu nebak satu doang. Jadi intinya, it's true. Kalau aku nggak addicted, please ya, noted, gue nggak addicted. Tapi kalau ada yang gue tonton ya gue tonton. Terutama kita tuh berdua nih suka ngebahas tuh yang lebih ke medical. Karena aku suka banget kemarin. Siapa yang nonton Hospital Playlist? Aku belum. Dia belum. Harus. Tapi aku udah lumayan nonton. banyak loh yang hospital Pau. Nah betul. Apa aja coba? Gue ganti-ganti. Oh maaf kelihatan. Ayo apa aja udah nonton? Apa namanya? Hospital Ship. Hospital Chef. Emergency Okay. Couple. Emergency Couple. Dr. John. Dr. John. Dr. John. Terus satu lagi tuh yang aku bilang paling suka itu loh Pau yang What? yang ada Heart? seri yang satu ada dua. Heart surgeon. Heart Surgeon nonton, Medical Top 10. Dr. Romantic. Romantic Doctor. Itu Iya, gua nonton iya itu. itu. Dr. Kim. Dr. Kim Romantic Doctor, kan? Dr. Kim. Gimana? Nonton aku. Ya itu kan? Dr. Kim Oh iya Romantic iya Doctor, itu betul Dr. Kim. betul. Oke, kita kembali lagi ke sini ya, teman-teman ya. Nah, apa Sebagai orang Kristen. tapi balik lagi sebentar ya sebelum membahas orang Kristen, kita berdua suka banget nonton yang medical gitu karena mereka tuh apa sih artis sampai benar-benar belajar. Oh iya, Iya kan? itu kelihatan apa ya very real gitu loh. Iya dan apa katanya kalau aku lihat sih suka ada behind the scene-nya kan suka ada Iya, BTS-nya iya. gitu. Mereka tuh benar-benar one on one. Jadi Kawi artisnya, aku dokternya. Jadi salah lu megangnya salah. Jadi benar-benar di direct mentor one on one, gila nggak sih? Jadi Jadi bisa jadi dokter beneran kali ya Iya, habis iya, selesai gila nggak sih? bikin drama. Oke, now back to the topic. Now, sekarang kita sebagai orang Kristen boleh nonton drama Korea? Boleh menurutku boleh. Cuman tadi adiktif nggak gitu, kecanduan nggak. Nah itu kalau kecanduan itu nggak boleh. Betul, Ya, setuju. tapi kalau nonton ya boleh gitu. Cuma sebagai entertainment, ya nggak sih? Sebagai pengisi waktu gitu iya. ya. Nah, so how? Cuman kan memang itu kan panjang-panjang ya, 16 episode, 20 Mostly lah, episode kebanyakan, kan gitu iya. kan ya. Itu sangat consuming waktu ya. Betul. Jadi kalau kita nggak berhati-hati, memang pada akhirnya kita bisa sangat meluangkan begitu banyak waktu dan tenaga untuk drama Korea itu absorb a lot of things, banyak hal yang di kita gitu loh. Betul, nggak cuma waktu ya. Sebanyak lah, banyak ya. Uang juga lah kuotanya banyak begitu kan. Nah, Kecuali cari yang gratisan. ini pengalaman pribadi ya Paul ya. Kadang-kadang kalau aku udah ngerasa, waduh ini udah terlalu banyak nonton drama Korea nih, itu tuh pasti ada perasaan bersalah yang muncul gitu. Waduh udah lebih banyak nonton drama Korea, sudah hidupku udah nggak real nih, udah ikutan baper gitu ya. Iya kan? Udah halusinasi. Iya kan? Oh, udah kalau kan Iya, apalagi iya. kalau ngeliat tingkat konflik, tingkat apa gitu kan Iya, tuh itu udah. yang The World of Marriage itu sampai mau Makanya aku nggak mau nonton banting itu. ini, banting itu dan sebagainya. Nah itu udah mulai nggak normal. Itu udah mulai harus apa ya? Harus detox ya. Iya, aku rasa kalau orang Kristen, kalau kita betul-betul anak Tuhan ya kita akan ngerasa, kok aku jadi lebih ini ya, memberikan waktuku terlalu banyak untuk drama Korea. Nah, kalau sudah begitu tuh biasanya aku harus break the pattern. Break the Iya, pattern. How? Ya, aku melakukan kegiatan yang lain, harus mendisiplin. Udah, aku tutup laptop gitu atau HP, gua nggak akan nonton gitu. Terus aku akan olahraga kah, aku akan pergi kemana, jalan gitu. Aku akan masak gitu ya, melakukan kegiatan lain yang bisa menginterupsi adiktifnya itu. Ya mungkin belum sampai adiktif, tapi itu karena berseri itu loh. Nah itu tuh betul-betul harus ada disiplin untuk break the pattern. Makanya sebenarnya aku tuh menghindari banget nonton apa drama-drama tuh yang udah ending, yang udah beres. Karena kalau misalnya belum beres kan aku nonton kan seminggu sekali, kalau nggak seminggu apa dua seri. Tapi kalau udah beres, Kawi kan pengen cepet-cepet tahu endingnya kayak gimana gitu kan, makanya bisa sampai nyubuh misalnya sampai subuh. Nah, makanya itu benar sekali. Yang pertama adalah break the pattern. Break the gitu pattern. Iya. Kalau misalnya memang kita kayaknya harus punya disiplin, satu hari cuma 2, satu hari atau maksimal 4 misalnya gitu ya. 4 aja kayaknya banyak banget ya. Jangan tiap hari deh gitu. Kok tiap hari sih? Tapi misalnya pasti ada juga Oh kan iya, yang kalau pas lagi in the moment kita mau nonton gitu ya. kalau misalnya mau nonton, nah pas langsung komit, nggak cuman cuman 2 atau cuman 3, dan kita harus ikutin itu. Karena kalau misalnya terlalu banyak, nah udah addicted, menyita semua waktu kita, udah nggak sehat. Jadi break the pattern,
Ya. kombinasi dengan kegiatan-kegiatan lain. Oke, itu yang Iya, pertama. terus yang kedua itu kalau aku sih akhirnya berusaha balik keep God as your top priority. Ya. Kedua, prioritas. Prioritasnya Oke. itu harus Tuhan. Kadang-kadang memang kegiatan kayak gini tuh menyita waktu kita sampai kita tuh lupa Tuhan loh. Apalagi kalau sampai mengidolakan aktornya. Aktornya atau artisnya, waduh nanti kita ikutin Instagramnya, kita Iya, stalking dia, itu Ikutin YouTube-nya. YouTube-nya, ya kan itu ngikutin begitu tuh nggak sadar dari pagi sampai malam waktu habis aja. Ya, Iya, akhirnya makanya itu hati-hati tuh ya. Makanya sekarang banyak suami-suami suka komplain, istri gua nih ya, gimana caranya stop mereka nonton drama Korea, kayaknya udah lupa suami, lupa istri, Iyalah. lupa istri, lupa anak gitu kan, lupa masak. Nah, itu set prioritas ya. Set prioritas itu penting banget. Dan itu tuh sudah pasti Tuhan akhirnya kegeser tuh tempatnya tuh. Ya jadi harus diingat lagi, aduh harus Tuhan yang utama deh gitu, bukan whatever apa namanya si ajusi atau opa yang secakep apapun itu gitu ya. Iya, siapa apapun itu mereka nggak kenal kita dan kita nggak kenal mereka ya, tolong ya aja. Tapi kita punya Tuhan yang kenal kita. Iya, Kita kenal Tuhan. iya. Jadi yang kedua, set prioritas gitu ya. Prioritas kita tetap cari Tuhan terlebih dahulu. Iya, ingetin. Gitu kan? Kalau ada orang yang sampai nggak ngerasa bersalah karena terlalu mengidolakan artis Korea gitu ya, atau sangat terobsesi dengan drama Korea, terus nggak ngerasa bersalah sama sekali gitu karena menomorduakan Tuhan, man, something wrong with you. Sebenarnya with your faith itu harus ditanya lagi gitu. Iya, betul sih. Selama ini kalau misalnya kamu nganggap diri lu sebagai seorang Kristen, nah apa harusnya prioritas itu harus dipertanyakan kembali ya. Kalau hanya masa Tuhan kalah sama drama Ya, Korea? akhirnya tuh idol tuh jadi adultery gitu. Oh iya, nah, gue suka banget konsep ini. Idol tuh hati-hati ujung-ujungnya bisa jadi idolatry atau penyembahan berhala Nah, gitu. Karena itu yang juga bahaya. harus di. Oke. Good. Terus yang ketiga, Pau, yang ketiga itu kayak kemarin kita bahas K-pop itu ya. Include God in your hobby for Korean drama, sama. Masukin Tuhan, ikutkan Tuhan di dalam hobi kalian, khususnya di saat nonton film drama Iya. Korea. How? Karena sebagai orang Kristen ya, seluruh hidup kita, seluruh aktivitas kita itu harus memuliakan Tuhan. Termasuk hobi kita. Betul, Hobi setuju banget. nonton Korean drama gitu. Nah, Setuju banget. caranya gimana? Banyak cara kalau aku rasa. Kalau misalnya kemarin itu rame-rame The Worlds of the Marriage gitu ya, aku emang nggak nonton ya, karena nonton 2 episode kali ya. Gua Udah gitu dia udah keburu sakit baper hati, gitu ya. Dia udah mau lempar kaca. Kayaknya kalau nonton ini kayaknya secara mental gue terganggu gitu. Mentally ill. Lalu? Jadi aku inget, aduh ya kenapa orang Indonesia kok tergila-gila banget dengan The Worlds of the Marriage ini gitu. Ada apa dengan rumah tangga mereka misalnya. Terus aku jadi inget teman-temanku ya, inget keluargaku, inget pernikahan-pernikahan mereka. Jadinya aku membuat Korean drama ini membuat aku terdorong untuk berdoa bagi pernikahan-pernikahan teman-teman yang aku kenal, dosen-dosen SCTB, keluargaku, gitu sih. Betul. Ya, jadi instead of dragging you far from God, Korean drama itu, tapi dipakai untuk membuat kita dekat dengan Tuhan. Nah, itu sih. Aku juga punya pengalaman waktu suka nonton seri-serinya si drama Korea yang hotel lagi. Dokter-dokter itu, aku tuh teringat sama ponakanku juga dia seorang dokter. Ya ternyata susah banget tuh, stressful banget ya. Jadi aku mulai WA dia, aku manggilnya kan Cici gitu, Cek gitu ya. Lu gimana di sana? Kan dia di kota kecil dan sebagainya. Gue lagi nonton drama Korea ini kok inget lu. Ya aku bisa sih, lu inget gue. Ya bagaimanapun setiap kali nonton apa tuh kita harus teringat bahwa iya ya ada orang juga yang mungkin mengalami seperti ini. Nah kita sebagai orang Kristen how to reflect gitu kan, gimana kita merefleksikan itu dan langsung dibawa kayaknya kita harus doain. Tapi nggak cuma itu sih, Kawi, aku juga pernah doain artis Korea. Oh ya, itu juga penting. Bukannya nggak boleh, justru I think semas. Apalagi kalau kita mengidolakan ya. Oke. Karena begini, menurutku ya mereka ini punya posisi yang sangat berpengaruh, influencer banget gitu ya. Public figure banget gitu. Dan kita nggak bisa tutup mata ya bahwa kehidupan kadang-kadang ya orang tertarik dengan K-pop drama, musik atau drama. Itu kan karena mereka juga menampilkan kehidupan yang diinginkan oleh banyak orang. Aduh enaknya jadi artis Korea gitu. Kaya ya, cantik, cakep. Kehidupannya itu seperti glamor banget. Semua bisa beli, kayaknya enak banget ya jadi mereka ya. Terus punya banyak penggemar, followernya banyak, rumahnya bagus, bling-bling banget gitu, ya kan. Tapi
kita nggak bisa menutup mata bahwa mereka juga punya kehidupan yang very heavy, stressful, iya kan? betul. Ya kita nggak, inilah ya, bukan rahasia umum lah ya, bagaimana agensi-agensi Korea di sana memperlakukan para artis, terus juga banyak yang bunuh diri karena Banyak yang stres, depresi, banyak yang mental dibully, health problemnya karena dibully oleh haters, lalu gitu kan? banyak yang tutup juga media sosial karena nggak tahan melihat komentar-komentar. Nah. Jadi sebenarnya memang mereka masih manusia banget yang punya banyak kelemahan ya. Please pray for them gitu. Kalau kalian mengasihi idolamu gitu, ya doakan, bawa dalam doa gitu sih. Terus jangan lupa juga doakan orang-orang yang kenal Tuhan di industri ini. Iya, kita nggak pernah tahu karena di Korea kan mungkin agak tertutup ya soal religion dan sebagainya. Tapi pasti ada director, scriptwriter, producer itu mereka anak-anak Tuhan. Nah, aku rasa itu tuh perlu didoakan supaya mereka bisa membawa the gospel message in the language that everybody can listen and heard and see. Jadi maksudnya kan kalau kita cuman dengar gospel message itu khotbah doang di hari Minggu, itu kan orang kadang nggak tertarik ya. Terbatas juga ya nggak sih? Tapi kalau pesan-pesan yang begitu, yang the good message, whatever ya, good message, dimasukkan dalam Korean drama dimasukkan film, dalam lagu-lagu. Nah, itu bayangkan akan sangat powerful. Jadi kita perlu mendoakan anak-anak Tuhan di industri ini supaya menggunakan kesempatan yang Tuhan kasih buat mereka sebagai kesempatan untuk proclaiming the good news. Betul. Jadi teman-teman, satu hal yang buat kami berdua refleksi itu sekarang tuh anak-anak Tuhan zaman sekarang tuh jangan lagi berdoa tuh untuk diri sendiri terus lagi dan sebagainya, tapi doakan juga hobimu. Doakan juga sesuatu yang kamu suka. Nah, terutama karena kita lagi bahas K-pop, doakan drama, orang lain. Doakan orang lain di dunia industri entertainment di Korea ini kalau misalnya kalian memang suka di area situ. Terus kalau tadi kan ngomongin tentang the world of the marriage atau the hospital membuat kita berdoa buat orang lain. Kita juga bisa menggunakan tuh berdoa buat diri sendiri. Kalau nonton Itaewon Class, aduh kok aku pengen kayak dia Please pray. Kalau ada di antara yang nonton yang sudah married, lalu menonton The Words of the Marriage kan, dan takut kecilnya gitu. Pray for your marriage kan, gitu kan. Betul banget. Jadi intinya setiap yang kita tonton, setiap kita denger refleksiin gitu ya. Kalau buat gua bukan berarti malah ikut baper, ikut jengkel itu nggak perlu lah ya, itu nyampein diri sendiri. Tapi refleksi dalam artian gue sebagai orang Kristen ngelihat seperti itu ya nggak sih, apa respon kita dan doa kita kepada Tuhan itu seperti apa. Nah, terus berikutnya, Paul, use your critical thinking, critical mind. Jadi nggak semuanya Korean drama itu diterima mentah-mentah gitu loh. Karena pasti di dalamnya ya ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai nilai-nilai yang nggak cocok gitu dengan iman kita. Kita harus bertanya, ini Korean drama ini mempromosikan apa gitu. Kalau misalnya di Itaewon Class, bagus banget, bagus. Tetapi di situ ada nilai yang berbahaya, yang menurutku kita harus aware. Di situ tuh the spirit of revenge, hatred, kerasa banget, benci, balas dendam, bahkan mau menghancurkan musuhnya tuh sampai sehancur-hancurnya gitu. Nah, itu kita harus hati-hati gitu, karena itu bukan yang diajarkan oleh firman Tuhan, ya kan? Nah, ini yang harus kita lihat tuh kalau kita nonton Korean drama. Jadi intinya yang baik-baiknya kita bisa ambil dong, kita bisa ambil value-nya, nilainya. Tapi yang jelek-jeleknya ya udah lupain deh, gitu, kick them out gitu ya. Walaupun itu sesuatu yang kita seneng ya ngeliat orang jahat dihancurin, bener gak sih? Bener, lega banget. Oh my God, lega banget. Apalagi kita pernah, tuh si pamanku kayak gitu, misalnya lah. Papaku, mamaku, misalnya kan pasti ada orang-orang yang punya latar belakang keluarga yang nggak baik, kayaknya, gitu ya, kalau misalnya dia bisa ngelakuin, aku juga bisa. No. Kita harus stop, kita harus bisa memfilter, kita harus bisa filter mana yang memang ini bagus, positif buat aku, tapi mana yang enggak, ini nggak sesuai nih sama nilai-nilai Kristen. No. Terus kalau kita ada perasaan begini, rasain loh, pokoknya ada keinginan, apalagi nggak sabarnya nonton, pengen sampai episode terakhir di mana musuhnya tuh dihancurin, gitu kan? Karena itu refleksi dari apa yang kita inginkan terhadap orang yang kita kenal yang menyakiti kita. Stop and pray. Yes, that's very good. Stop gitu ya, pause dulu gitu, jangan lanjutin, tapi doa gitu ya. Bagaimanapun sebagai Kristen tuh nafas hidup kita ya nggak sih, dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Jadi memang
kok jadinya kayaknya jadi orang Kristen banyak banget ya aturannya mau nonton Korean drama aja harus sebegitu ribetnya. Enggak ribet, nonton, enjoy it. Tapi harus hati-hati nilai-nilai yang ada gitu ya. Good things keep it, bad things throw it. Iya, Ya kan? benar. Oke. Ya kayak The Rules of the Marriage itu ada aku nggak nonton sih Pau ya. Itu ada apa ya? Ada hal-hal apa tuh yang dipromosikan di sana yang tidak sesuai dengan iman kita. Misalnya, apakah perselingkuhan di situ digambarkan sebagai sesuatu yang normal? Hati-hati ya, hati-hati itu. Ya. Nah, kalau itu digambarkan sebagai sesuatu yang normal, you have to pause. Kemudian kita juga harus mikir, apakah itu sesuai dengan iman kita? Betul. Lalu kekerasan dalam rumah tangga, ada kan di situ ya pastilah ya. Nah itu tuh, itu ditampilkan di situ sebagai sesuatu yang biasa, yang normal, atau sesuatu yang negatif, gitu. Iya, jadi intinya memang kita udah gede juga lah ya, mesti kita udah dewasa juga, kita harus bisa memilih mana yang mau ditonton. Kalau udah nonton, memilih apa kontennya dan sebagainya. Jadi intinya hari ini kita cuma mau ngebahas soal bahwa it's okay nonton, tapi kita sebagai anak Tuhan harus tahu bisa memfilter. Ada 4 hal tadi kita bahas ya. Iya betul. Udah. Ada sampai 10 mungkin. Enough ya. Yang pertama adalah break the pattern. Iya. Kalau misalnya udah terlalu jenuh, udah terlalu lama, stop dulu lah. Jangan terlalu diforsir gitu ya, nanti you waste your time. Jangan habisin waktu untuk hal yang gak berguna gitu ya. Terus yang kedua, which is kata gue sih ini paling penting juga, tetap prioritasin Tuhan. Betul. Gitu ya, bangun pagi-pagi jangan langsung lihat line today atau jangan langsung lihat sinopsis. Tapi tetap utamain Tuhan dalam kehidupan. Lalu yang ketiga, I forgot. What is that? Oh, put God in, gitu ya. Itu yang kedua sebenarnya, yang kedua ya. Ketiga, betul. Yang ketiga adalah masukkan Tuhan ke dalam hobi kita di drama Korea. Dalam artian ya mendoakan mereka gitu ya, mendoakan orang-orang di industri ini. Lalu salah satunya juga kita merefleksikan apa yang kita tonton juga gitu, apakah itu baik untuk kita, mendoakan juga untuk diri kita melalui refleksi itu. Lalu yang keempat terakhir adalah put your critical thinking. Ya, use your critical thinking. Use your critical thinking. Kalau lagi nonton, pilih filter yang baik diambil. Gini, jangan jadi fans yang buta. Nah, gitu loh. Kalau nggak pakai critical thinking, itu yang di Korea, yang The World of the Marriage itu, yang jadi pelakor kan kasihan diserang sama fans Indonesia, sampai dibilangnya fans Indonesia galak-galak. Betul. Come on, friend. Ya, tenang. Gue emosi ini. Iya betul, semuanya tuh harus pakai logika ya. Emangnya pas Monica bilang cinta ini tak ada logika? No. Semuanya harus masukin pakai logika gitu ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan kasih hikmat, nah pakailah hikmatnya buat nonton gitu ya. Tapi satu sisi tetap enjoy it. Yes. Gitu ya. Tuhan udah kasih orang-orang yang begitu brilian. Iya. Gitu Dan ya, itu bikin film, bikin drama yang begitu menarik ya. Enjoy, appreciate it, hargai, tonton. One more boleh nggak, Pau? Enggak, udah tutup, udah habis. Oke, boleh Allah. Nggak, maksudnya aku baru keinget gini. Maksudnya kalau kalian tuh jadi ngefans banget gitu. Coba doain gitu. Siapa tahu Tuhan memang mengutus teman-teman kita yang takut akan Tuhan ini ya di industri itu untuk jadi misionari di sana loh. We never know ya. We never know. Untuk misalnya begini loh. Sekarang itu digital mission tuh lagi gencar-gencarnya nih. Ya, jadi kalau dulu kan misionari mahal ya, harus pergi ke sana ke sini. Sekarang melalui digital platform bisa gitu. Udah borderless ya, udah nggak ada lagi border, udah nggak ada yang waktu, bisa dipakai kapan aja. Jadi kalau mau jadi fans, jadilah fans yang baik, yang takut akan Tuhan. Bukan fans yang membabi buta, supaya fans yang lain ngeliat, nih fans yang ini kok beda ya gitu. Fans yang ngajarkan forgiveness ya, fans yang ini kok ngajarkan love ya, ngajarkan peace ya gitu. Ya, dan itu kok embracing other people ya gitu. Nah, dengan begitu tuh orang bisa ngelihat perbedaanmu, dan kalau mereka tahu kamu adalah anak Tuhan, maka kita bisa memuliakan Tuhan di situ, gitu. Iya, betul. Kalau aku pikir sih memang balik lagi dunia entertainment tuh bisa jadi satu ladang misi yang besar kok. Oh iya, betul. Ya, betul, karena betul. itu bukan berarti kita bawa Alkitab terus mau percaya Tuhan, enggak. Tapi nilai-nilai kehidupan kita bisa mengubah orang. Itu juga satu bagian misi yang bisa kita kerjakan. Kayaknya Pau nanti kita ngeliat list lah drama-drama Korea yang ratingnya paling tinggi gitu ya. Kalau kita udah nonton, kita bikin per drama gitu. Nggak semua lah, paling 3 ya. Misalnya Itaewon Class dan Itaewon Class dulu lah, kita bahas kupas abis. Misalnya nilai-nilai biblical apa yang
yang bisa kita tarik gitu dari ya situ dari misalnya. Alright. Oke, berarti kita Ada. bakal ada YouTube berikutnya Oh soal iya, drama iya, iya, Korea iya. dong Karena ya. karena penggemar ini ya ke Korean culture itu aku lihat tuh gede banget. Sangat Dan di amat dalamnya pasti besar. banyak orang-orang Kristen gitu yang butuh Betul. iya yang butuh platform untuk diskusi, untuk ngobrolin tentang Sure. hobi ini gitu. Iya. Ya. Dan siapapun yang nonton YouTube ini gitu ya, bisa kalian kasih komentar, bisa kalian kasih masukan yang Ya. yang membangun yang pasti ya, supaya kita berdua tuh bisa jadi berkat juga, bisa banyak apa namanya ngebahas hal-hal yang lain dari sisi kekristenan. Iya. Oke. So, sampai berjumpa di YouTube berikutnya. God bless you. Bye. Bye.